Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sahabat Fatayat yang dirahmati Allah, para hadirin sekalian. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Nisful Laili dalam talk show spesial Nuzulul Quran PAC Fatayat Beji berkolaborasi dengan MWCNU Beji dengan tema Fikih Nisa membumikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya kali ini obrolan kita akan kedatangan beliau, narasumber yang sangat spesial yang akan mengupas tentang bagaimana sebenarnya fikih nisa dalam implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelumnya, saya Ustaz, saya ingin menyapa sahabat-sahabat sekalian. Assalamualaikum sahabat-sahabat, masih semangat? Semangat, insya Allah semangat, karena ini adalah momen yang spesial dengan kedatangan beliau seorang narasumber yang tidak diragukan lagi. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini, di sore hari ini kita kedatangan beliau, insya Allah yang tawadhu sekali, Al-Ustaz Fauzi Haki MPDI selaku Wakil Khatib Syuriah MWCNU Beji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh Ustaz, ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Sisi bukan matur nuwun sampun menyempatkan hadir di dalam kegiatan ini, karena hal semacam ini itu perlu untuk kita lakukan sering-sering kalau bisa gitu. Gini Ustaz, langsung mawon nggih, kalau mboten memperpanjang kata. Ini kan temanya tentang peringatan Nuzulul Quran, membumikan nilai-nilai Al-Quran dengan tema fikih nisa. Korelasinya itu seperti apa Ustaz? Kan kalau dilihat fikih nisa ini kan luas. Ada yang kaitannya dengan pernikahan, ahli waris, ibu dia dan lain sebagainya. Kalau bisa jenengan jelaskan membumikan nilai-nilai Al-Quran yang cabangnya kemudian menjadi fikih nisa. Mengingat fikih nisa sendiri kan luas sekali. Ini nanti arahnya ke yang seperti apa gitu? Monggo. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi anwa'i ni'am wa lataifil ihsan wa faddalana 'ala sa'iril umam bi syahri Ramadan wa nuzulil Quran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Amma ba'da. Sebelumnya saya salam dulu. Ini ngapunten saya Ustaz, karena saya juga baru pertama. Mungkin banyak sahabat-sahabat yang belum mengenal beliau. Oke, ngapunten. Tadi terlewat perkenalan. Kalau ada istilah tak kenal maka tak sayang. Nah, biar disayangi oleh sahabat-sahabat Fatayat, monggo perkenalkan diri. Pertama-tama yang kami muliakan para alim, para ulama, wabil khusus wal maksus bidzikri Rais Kuliah Kiai Haji Selamat Jufri, Khatib Suriah Kiai Haji Muhammad Hamzah, Ketua Talfidiyah Kiai Haji
Syamsul Arifin MPD beserta sekretaris Al-Ustaz Ilyas Mukti MPD, dan juga tidak lupa kepada Ketua PAJ Fatayat NU Beji, dan kepada Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama NU Beji yang saya juga muliakan, dan tidak lupa kepada sahabat-sahabati dan juga saudara-saudara yang hadir. Pertama-tama tentunya kita melahirkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena pada sore hari ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah wajib yang pada saat ini memasuki hari ke-17. Ini tentunya separuh akhir daripada Ramadan yang kita lakukan. Artinya kita sekarang ini pada 10 kedua daripada bulan Ramadan, yang itu kita kenal dengan Maghfirah, ya, Yaumul Maghfirah. Nah, yang 10 pertama itu adalah Ar-Rahmah, Maghfirah, kemudian Itqun minan nar. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bersama-sama di ruangan yang saya yakin ini adalah barokah, karena tempat ini insyaallah dibuat tempat untuk ibadah. Apalagi hari ini kita tadi diawali oleh bacaan Al-Quran, dan ini dilanjutkan dengan kajian judulnya peringatan Nuzulul Quran, membumikan nilai-nilai Al-Quran. Tapi temanya itu Fiqhun Nisa. Sebenarnya saya ini korban di sini. Korban apa kalau gitu? Sebenarnya pemateri utama bukan saya, Rois Surya. Kemudian Rois Surya beliau tidak bisa ke Katib Surya, ke Katib ya. Katib katanya ketua LDNU tidak bisa nelpon saya. Tidak apa-apa lah, namanya wakil harus siap. Tetapi begitu saya melihat ditawari judulnya apa Ustaz, saya pasrahkan panjenengan, dan saya nanti akan mencoba untuk mencari dan mutlaah, dan itu kesempatan bagi saya untuk mutlaah. Ternyata setelah dari judul ini Nuzulul Quran, kemudian kaitannya Fiqhun Nisa. Saya sebelumnya 2 hari sebelumnya sudah saya upload di media sosial, banyak yang bertanya apa korelasinya antara Nuzulul Quran dengan Fiqhun Nisa. Kok sepertinya mau disambungkan dari mana? Tapi tidak apa-apa, yang namanya Al-Quran itu di setiap makan, di tiap tempat dan tiap waktu itu sudah bisa diaplikasikan di mana saja. Jadi tidak bingung mana mau ngambil dari mana untuk mengkolagisikan ini. Tapi karena ini Nuzulul Quran, saya sedikit saja Mbak ya, sebelum kita interaktif ini, karena schedule-nya saya minta schedule, bagaimana schedule-nya ini. Jadi penyampaian setengah jam, kemudian dialog interaktif setengah jam. Tapi berhubung niki waktunya kayaknya lebih mepet, karena schedule-nya itu jam 16. Sekarang sudah 5 lebih. Jadi begini, Nuzulul Quran. Kalau Al-Quran sudah kita tahu semua. Al-Quran itu dikatakan, saya bawa di sini namanya At-Tahbir fi Ilmi Tafsir. Ini ada definisi Al-Quran. Apa Al-Quran itu, biar saya tidak hanya bicara saja tanpa ada tendensi. Di sini dikatakan bahwa Al-Quran al-kalam al-munazzal ala Sayyidina Muhammadin lil-i'jaz. Lalu kemudian wazada ba'dul mutaakhirin fil haddi al-muta'abbad bitilawatih, bahwa Al-Quran itu kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, al-mu'jiz, yang fungsinya sebagai i'jaz, mengalahkan kepada musuh-musuh. Lalu kemudian al-muta'abbad bitilawatih, yang kemudian bagi pembacanya itu mempunyai nilai ibadah. Seperti panjenengan tadi membaca Al-Quran itu nilai ibadah. Beda dengan
kitab-kitab samawi yang lain kalau dibaca itu tidak mengandung nilai. Inilah yang kemudian menjadi pembeda antara Al-Quran dengan kitab samawi yang lain. Lalu kemudian ayat yang pertama turun. Saya mengupas ayat yang pertama turun itu kita sudah tidak asing di situ, surat Al-Alaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Para pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam surat Al-Alaq ini ada kata insan itu 3. Pertama di situ dikatakan khalaqal insana min 'alaq, bahwa manusia itu diciptakan dari alaq. Alaq itu artinya nempel. Saya baca di tafsir, apa sih artinya alaq itu? Saya menemukan tadi, kemudian saya screenshot di dalam tafsir yang kontemporer, namanya kitab tafsir Ibnu Asyur. Ini mungkin di tafsir yang lain belum ditemukan, tapi di tafsir Ibnu Asyur ini ada keterangan bahwa yang namanya alaq itu adalah darah ini. Wa min a'jazil Qur'an al-alami dzikrul alaqah. Alaqah itu bukan kalau Madura terus Ustadz Ilyas alaqah kerja. Alaqah. Tapi alaqah di sini alaq itu bukan kerja itu. Alaqah itu artinya nempel. Darah yang nempel di dinding-dinding rahim. Kalau kita katakan itu darah haid. Kalau tidak masa dalam suci. Dalam masa suci. Bukan masa hamil. Li'anna sabit fil alam al-an annal insan yatakhallaqu min buwaidatin daqiqah jiddan la tura illa bil mir'ah al muqabbarah ad'afan. Ini tafsir saya senang, ini namanya Ibnu Asyur. Jadi kalau mengkolerasikan antara nuzulul Quran kemudian dengan ayat yang diturunkan ini, saya menemukan di sini korelasinya, bahwa di darah perempuan itu ada min buwaidah daqiqah. Buwaidah itu telur. Jadi di darah itu ada telur daqiqah jiddan yang sangat kecil sekali, la tura illa bil mir'ah mukabbarah. Itu tidak bisa dilihat illa bil mir'ah kecuali dengan pembesar mukabbirah ya, mukabbirah. Pembesar kalau sekarang itu lensa itu namanya apa namanya? Mikroskop. Jadi di darah-darah yang menempel itu, di darah-darah perempuan itu ada bidah. Buaidah ya. Ad'afan takunu fi mabda'i duriha karuyati syakli sabiha fi damil haidil mar'ah. Ini seperti mengelang. Apa mengelang itu ya? Mengelang itu apa ya? Apa namanya? Kalau bahasa Maduranya itu ngelangi apa? Berenang. Buaidah itu seperti itu, seperti ngelangi. Di apa? Di damil haidi. Lalu apakah orang perempuan bisa hamil dengan itu? Tidak bisa. Orang perempuan itu hamil nanti kalau di situ juga dicampur dengan namanya nutfah. Maka nutfah dulu kan biasanya kan min nutfatin summa min alaqatin. Jadi nutfah itu adalah namanya apa? Yang dari laki-laki, sementara dari perempuan itu nanti darah yang ada buaidah jiddan itu. Nah, dari situ kemudian kalau nanti ini bertemu, kalau ada istilah sekarang itu teori cloning. Cloning itu orang perempuan bisa hamil tanpa suami kan, teori cloning. Dan itu pun terjadi ketika Sayyidah Maryam itu kan, tapi bukan kalau Sayyidah Maryam ini memang apa namanya? Memang khosais ya, mustasnayat. Ada kaidah di dalam fikih begini, likulli syai'in mustasnayat. Setiap sesuatu itu ada yang
disendirikan, ada yang dikecualikan. Termasuk setiap orang itu lahir dari rahim dan farjinya orang perempuan. Dan itu mesti dengan laki-laki. Ustaz ayatnya Nabi Isa. Nah, baik, karena ini menyinggung haid, berarti disinilah kita akan mengkaji tentang fikih nisa. Lalu kemudian saya juga aneh juga, ada kalimat nisa. Nisa itu sama dengan niswah. Wa qalat niswatun fil madinati ra'aitul azizi turadu widu fataha. Ketika saya cari jamaknya lafaz mar'ah. Mar'ah itu artinya perempuan dada. Tapi ketika nisa itu mesti dimaknai beberapa orang perempuan. Niswah juga perempuan. Akhirnya di kalangan bahasa Arab itu ada yang melesetkan bahwa nisa atau niswah itu jamak daripada mar'ah. Tapi itu tidak sejenis. Aneh kan? Ketika dicari nisa itu mufradnya nasiun, yang asal nasiun. Tetapi ketika mar'ah tidak ada jamaknya, maka mar'ah itu dijamak dengan nisa dan niswah. Jadi kalau mar'ah itu berarti satu orang perempuan, kalau nisa itu beberapa orang perempuan. Nah, di sini sedangkan di Al-Quran nisa itu disebutkan beberapa kali. Kalimat nisa di dalam Al-Quran itu disebutkan 17 kali. Coba panjenengan dicek apa benar. Dari juz 1 sampai juz 30 itu katanya pakar jumlahnya ada 17 disebutkan. Lalu kemudian ada juga nisa di makna zaujah disebutkan sebanyak 14 kali. Lalu kemudian lafdzul mar'ah itu disebutkan sebanyak 14 kali. Nanti bisa cek benar atau tidak. Ini kan penemuan orang yang ahli Quran. Saya tidak ahli Quran, tapi moga-moga jadi ahli Quran. Amin. Karena sesuatu yang dinisbatkan pada Al-Quran semuanya akan mulia. Maka saya yakin kalau ibu-ibu yang punya TPQ dan yang punya matin, saya yakin tempatnya itu tempat yang paling barokah. Kenapa? Karena kita yakin kan Ramadan ini adalah bulan yang dinisbatkan kepada Al-Quran dan bulan ini menjadi bulan yang mulia. Nabi Muhammad itu mulia, kemudian beliau juga disandarkan kepada Al-Quran, menjadi Nabi paling mulia. Malaikat Jibril sama. Lalu kemudian panjenengan punya TPQ, yang TPQ-nya itu tiap hari dibuat ngaji Quran, terus dibandingkan dengan rumah panjenengan yang jarang dibaca Quran, kira-kira barokahan mana? TPQ. Dan saya yakin, bukan ragu-ragu yakin, tempat yang dibaca Al-Quran itu barokah. Maka berbanggalah ibu-ibu yang mempunyai TPQ. Karena begini, jadi jangan keder. Ibu-ibu yang punya anak-anak kecil, ngajar anak-anak kecil, itu jangan dianggap lebih rendah pangkatnya daripada guru-guru yang ngajar kitab-kitab besar. Karena kenapa? Ta'limus shighar yudfi'u ghadabil jabbar. Bahwa orang-orang yang mengajarkan anak-anak kecil itu yudfi'u ghadabil jabbar, bisa memadamkan ghadabil jabbar, bendune dan yang jabbar. Jadi ibu-ibu jangan, sahabat-sahabati ya, kalau punya TPQ jangan merasa kalau ketemu orang-orang yang ngajar kitab-kitab kuning apa, jangan keder. Sampai itu lebih mulia. Dan saya menemukan di salah satu tafsir, hakikatul murabbir, dia orang yang mengajarkan dari alif-alifan. Itu murabbir. Sekarang banyak yang nyanyi-nyanyi murabbir. Itu sebenarnya hakikatul murabbir itu bukan orang yang ngajar kitab-kitab besar, bukan. Tapi yang ngajar alif-alifan itu, yang mengajarkan kita Fatihah, itu murabbir hakikatnya. Maka dari itu, sahabat-sahabati, karena kita tadi coba mengkorelasikan fikih nisa dengan nuzulul Quran, sudah agak ketemu. Cari gini ini saya juga mutla'al. Tidak ujuk-ujuk, orang nemukan dah, mutla'al dulu. Dari mana korelasinya?
Ini kan santai. Ini kan bukan pidato murni, tapi kan santai. Tapi saya agak semangat gitu. Karena sama ibu-ibu. Kalau sama bapak-bapak biasa kan. Jadi semangatnya kurang gitu. Jadi katanya narasumber moderator tadi disampaikan santai. Saya melihat panjenengan semangatnya sudah beda. Mungkin karena menjelang berbuka gitu. Menjelang berbuka. Ini barangkali banyak yang mau disampaikan sebenarnya masalah perempuan, termasuk masalah haid. Atau sekarang perempuan dengan dulu itu apakah sama? Tidak sama. Gak ada yang berbeda. Sekarang ada perempuan karir. Di zaman Rasulullah ada perempuan karir tidak? Ada. Istri Rasulullah, Sayyidah Khadijah bin Khuwailid, apakah bukan perempuan karir? Beliau pedagang loh. Pedagang sampai ke mancanegara, sampai ke Syam, kemana-mana. Apakah bukan karir? Kan begitu nih. Dulu zaman Rasulullah, apakah tidak ada penjual-penjual dari perempuan? Maksudnya penjual bukan perempuan loh. Penjual-penjual barang. Ada yang orang perempuan itu menjual minyak harum, ada yang bekerja industri home industry ada. Di zaman Rasulullah juga ada. Jadi gak ada larangan. Berperang pun dulu zaman Rasulullah, yang bagian masak bukan orang laki-laki. Yang bagian masak siapa? Perempuan. Apa Rasulullah melarang orang perempuan keluar? Kan tidak. Malah kalau panjenengan lihat film Umar itu ya, film Umar, orang perempuan juga ikut perang itu. Yang masak, yang ada di di tenda-tenda itu kan perempuan. Coba kita bayangkan, kira-kira Rasulullah melarang tidak itu? Lalu sekarang ada perempuan keluar dilarang tidak itu? Nah, itulah sekarang. Jadi kalau pertanyaannya, apakah ada orang perempuan dulu keluar? Ada. Bahkan ada namanya ritoh. Ritoh hiya al-mar'ah al-ghaniyah al-ansori. Ada namanya orang perempuan ritoh itu orang yang kaya, dermawan, dan dari golongan Ansor di Madinah itu. Beliaunya itu dermawan luar biasa. Setiap hari beliaunya sedekah kepada orang-orang di Madinah. Nah, itu salah satu cerita. Tapi orang perempuan itu ada yang barokai suaminya, ada yang membuat sial suaminya. Di dalam panjenengan kalau baca kitab tasawuf, insya Allah seperti Ustaz Darus sering baca. Ada imam namanya Imam Ibnu Daqiqil Id. Ibnun itu artinya anak laki-laki, Daqiq itu artinya tepung, Id itu artinya hari raya. Apa ceritanya? Daqiqil Id ini sama istrinya ketika mau khutbah dipesan, ya atau abi lah, sampean jo lali, pupuk tu kono, tepung gai riyoyo. Ngomong sebisat, pakai baju, ya jo lali tuku tepung gai riyoyo. Ini ada di kitab namanya As-Sofahat. Ini ada di kitab loh ya. Kitab khusus perempuan-perempuan yang luar biasa dan perempuan-perempuan yang kadang-kadang sial gitu. Ini panjenengan yang mana? Saya nggak mendefinisikan panjenengan. Sampai beliaunya di luar mau pakai sandal, ditutupi sama istrinya. Ya jolali ya, untuk tujuan ya, tepung untuk riyo ya. Akhirnya si ayah ini, si Imam Daqiqil ini khutbah keliru. Alhamdulillah, tepung untuk hari raya. Akhirnya punya sebutan Ibnu Daqiqil Id. Itu ada di kitab namanya As-Sofahat. Ibnu Daqiqil Id ya. Mungkin panjenengan pernah dengar dari seorang ulama juga. Dan itu ada kitabnya. Ini perempuan buat orang laki-lakinya sial. Sampai khutbahnya ngelantur Roti. Anaknya tepung. Tepung untuk hari raya. Ini menjelang hari raya. Jangan sampai sampean titip. Nanti suaminya kalau mau khutbah, tolong jangan dititipin nopo-nopo. Engkau suaminya mau khutbah, titip nopo, pedesan. Akhirnya khutbah lali, pedesan. Dijuluki Ibnu Pedesan. Jangan. Ini sekarang yang sial. Ada yang kedua, perempuan ini yang barokai.
Ada ulama pengarang namanya kitab Asy-Syifa. Asy-Syifa fi Huquqil Mustafa. Namanya Qodiyat, orang Maroko. Ini kadung semangat. Tak santai nggih, kadung semangat nggih. Tambahan nggih. Ada namanya Qodiyat. Ngarang kitab terkenal Asy-Syifa fi Huquqil Mustafa. Beliau niki karena alimnya senengnya mutlaah sampai istrinya jarang dikumpuli. Lek kira-kira panjenengan jarang dikumpuli marana boten? Boten nggih? Boten. Lek niki boten. Tepak istrine niki mungkin jarang seminggu sepisan nonton karuan. Akhirnya mangkel bojone niki kitabe diobong. Keliru sing diobong. Ternyata yang diobong itu kitabe koncone sing padha-padha alim, tapi enggak terkenal. Diobong kitabe koncone niki, padahal koncone nggih ngarang. Akhirnya bingung ya apa? Koncoku iki sik tas ngarang, durung difotokopi, durung digandakan. Wis dibakar karo bojoku. Waduh. Akhirnya siapa namanya tadi? Qodiyat niki bingung. Moro nulis napa sing dia iling. Sing dieling pokoknya nang pikiran ditulis ganteni gadane koncone. Gredeg wis. Ya apa koncone ngarang nih kan? Ngarang kitab. Lu maca mawon. Maca sakmenten iki lho cek males sih ngarangi ana apa ya. Lah, ternyata nopo? Ternyata rencang ini dugi badhe mendhet karangane. Ternyata nopo? Cah napa? Sepurane cah. Iki bojoku ngamuk, mulai gak tahu dawei, ditinggal mutelah tok. Terus ya, kita sampean sing ngarangi tak obong entek. Terus, iki aku nulis, sing ono nang pirikan sing tak angkep tok tak tulis bisa. Embuh cocok omong. Ditingali kali koncone sing padha-padha alim. Ternyata persis dengan yang dikarang temannya itu. Gak ono bedane, sampai alif sampai tas didis podo. Nah ini barokai perempuan sing barokai. Barokai perempuan itu. Enten malih di dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan fitnatun nisa madrasatul auliya. Fitnah perempuan itu jadi madrasah para wali. Bu, lek rakyate panjenengan niku ngelawan sering marahi panjenengan. Calon wali angel. Lek sampean ngapunten bahasa kasar sampean nyocot bojone menang kae. Calon wali niki, sampeyan hati-hati. Kirangan sing barokah sampean, kirangan pancen rakyate panjenengan memang barokah. Lek kuat, nene kuat. Makanya di dalam tasawuf itu ada kaful ada, kemudian ada apa namanya? Orang itu kalau menerima apa saja dari piloro, dia tidak membalas, itu luar biasa. Termasuk suami seperti tadi itu yang barokah. Jadi ada di dalam apa namanya Ihya Ulumuddin fitnatun nisa madrasatul auliya. Nanti sampean gak damel madrasah teng griyane damel wali bojone jenengan nggih. Kepingin dados rakyat wali Mbah Hamid pun wali. Teng Pasuruan pundi mawon waline jarang. Rakyate jenengan dadosaken wali. Lek kula katose pun semerap anune, pun semerap rumuse angel pisan. Disian kula nah, nek diseneni kan kula disian. Jadi rumusnya kula semerap riyen lah. Pun niki masalah nawa perempuan. Jadi perempuan itu ada banyak sekali cerita, termasuk yang terkenal itu Abdurrahman Jalbaban itu ya. Itu yang wali besar itu, kemudian orang tawasul dengan dia. Nah ini perempuan yang kadang-kadang siap, kadang-kadang yang barokai. Nah mungkin itu saja permulaan dari saya, muqaddimah dari saya. Selebihnya kita interaktif, dialog, atau tanya, atau diskusi. Kalau saya dilabeli tanya jawab kok cek medine gitu. Dia lagi bisa jawab. Nanti kalau yang bisa jawab dari fatayat monggo nanti bisa di-sharing. Dari saya mungkin penyampaian ini cukup sekian dulu. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi santai sambil menunggu berbuka puasa gitu. Monggo. Ini Masya Allah Ustaz ya, pembahasannya itu daging semua. Tadinya saya tuh nggak paham ini
korelasinya di mana menggugurkan nilai-nilai Al-Quran. Tapi dalam satu pembahasan tadi sudah dijelaskan mengenai haid, yang kemudian dijelaskan kembali tentang hubungan dalam rumah tangga. Ini kalau saya boleh berkomentar sedikit Ustaz, kayak yang diterangkan tadi perempuannya itu kayak galak sekali gitu Ustaz. Apakah tidak ada kasus perempuan laki-lakinya yang galak gitu Ustaz? Kan sepertinya tadi itu kan perempuan itu menjadi cobaan. Ini pertanyaan saya pribadi yang mengganggu pikiran saya. Apalagi ada statement fitnatun nisa madrasatul aulia. Kalau dari segi menurut saya bukan emansipasi ya, bisa dikatakan kesetaraan perempuan, seolah-olah ada pendikotomian tentang perempuan begitu. Ini karena jenengan menyinggung hal tersebut, jadi saya terdidik untuk bertanya sedikit gitu. Nanti biar bisa dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang lain. Pertanyaan apa tadi? Tadi terus kan terkesannya itu perempuan cobaan begitu. Apakah tidak ada perempuan sebagai anugerah begitu? Tadi sudah disebutkan sebenarnya. Iya, ada yang jadi cobaan, tapi kan jalannya dengan perempuan yang menjadi anugerah karena membakar. Artinya belakangnya seperti seorang perempuan ini kan ada emosi yang tersimpan gitu. Iya, jadi antagonis dulu baru protagonis begitu. Ya. Terkesannya seperti itu. Jadi tadi itu hanya studi kasus saja bahwa seperti ini orang yang barokah. Ternyata mayoritas dan kebanyakan justru suksesnya laki-laki itu karena perempuan. Karena doanya perempuan, kemudian karena dukungan. Coba misalnya ada seorang laki-laki. Saya cerita saya saja. Karena kalau cerita orang saya takut keliru. Misalnya seperti saya seperti ini. Saya selain aktivitas saya misalnya, kemudian ikut terlibat Khwaidim di dalam NU. Khwaidim itu Latin kecil, betul khodim saya nggak pantas karena saya jarang ikut. Lailatul Ijtima jarang ikut, mana Khwaidimnya nggak ada. Artinya kalau istri saya itu nggak merelakan saya keluar, mestinya nggak bisa jadi, paling tukaran toh. Apalagi yang pas-pasan kemudian kenapa didukung istri. Makanya sahabat-sahabat Fatayat ini kalau punya suami ngurus NU monggo, biar barokahnya NU juga. Kalau tidak didukung nggak bisa. Saya mau berangkat nang dia ditarik. Nang omah si tas teko berangkat mana. Saya kadang seperti kadang tapi nggak cerita tapi kadang. Tapi alhamdulillah saya bisa duduk seperti ini ya karena istri saya, karena kemana-mana saya diridhoi. Coba kalau saya diridhoi, setiap mau keluar ditarik, ambil mas tas teko. Saya itu mohon maaf, saya itu kalau bukan kerja ya, saya itu aktivitas pagi berangkat paling datang jam 5. Itu kadang-kadang malamnya juga keluar lagi untuk NU, bukan untuk NU ya. Saya sendiri cari manfaat di NU. Keliru kalau saya untuk NU bukan. Saya mencari manfaat di NU. Itu kalau istri saya nggak rela, ya nggak bisa duduk di sini saya. Nah bisa duduk di sini kan karena sebelumnya banyak sekali klausalitasnya itu. Bukan hanya bisa duduk sekarang saja. Mulai saya dari ikut ini, akhirnya bisa duduk di sini. Itu pun karena dukungan istri. Tadi saya berangkat juga pamit ke istri. Kalau nggak boleh, ya nggak berangkat saya. Loh karena bisa berangkat ini kan juga bisa. Itu artinya dukungan istri juga kan begitu. Saya yakin semua yang pengurus NU sama. Jadi itu hanya studi kasus. Intinya orang perempuan itu lebih banyak mendukung kesuksesan suami. Tidak bisa suami sukses sendiri, tidak bisa. Kami beri 5 atau berapa pertanyaan? 5 mungkin dari sahabat-sahabat yang ingin menanyakan bisa tentang permasalahan perempuan atau wanita dalam rumah tangga, head, nifas atau lain sebagainya. Monggo yang ingin mengajukan pertanyaan. Monggo. Saya Ustaz. Ngapunten.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi lanjut Ustaz. Bagaimana seorang wanita yang sedang haid? Bagaimana hukumnya seorang wanita yang sedang haid duduk di teras atau serambi masjid? Sudah. Mungkin dilanjut pertanyaan lain gitu. Apa langsung mau dijawab? Jawab deh. Oh langsung dijawab. Terima kasih. Ini pertanyaan sekarang banyak sekali pertanyaan seperti ini karena pertanyaan ini muncul dari bahkan di media sosial itu, contohnya dia itu duduk di tangga masjid yang tangganya itu ada di pinggir jalan, di pertigaan, di gang. Jadi begini, masjid itu ketika saya urut ya, masjid ketika orang memberikan bukahnya, memberikan tanahnya untuk bangun masjid, berarti itu sudah tidak bisa diunti-unti, itu naqlu ilallah, sudah pindah milik Allah. Gak ada yang bisa mengklaim bahwa ini milik saya, tidak bisa. Lalu kemudian di dalam masjid itu ada 3 komponen. Pertama adalah masjid inti itu, ada kemudian rohabah, ada kemudian harimul masjid. Kalau yang teras di depan, kalau di zaman dulu ketika klasik, itu rohabah, itu bukan masjid inti. Masjid inti itu yang dikelilingi oleh pintu dan jendela. Itu kalau sudah masjid inti. Berarti kalau ada teras, itu namanya rohabah. Rohabah itu ada kalanya yang sambung langsung seperti masjid kita itu. Ada rohabah itu yang pisah. Tidak ada di situ, pisah. Nah, rohabah ini hukumnya, saya urutnya, hukumnya ikhtilaf. Kalau kalangan kita Syafi'iyah, rohabah itu dikatakan termasuk masjid. Kalau termasuk masjid, orang iktikaf di situ maka boleh. Konsekuensinya kalau itu termasuk masjid, maka orang iktikaf boleh. Tapi dibalik bolehnya iktikaf, efeknya orang perempuan tidak boleh duduk di situ. Kalau Syafi'iyah, ada pendapat Hanafiyah yang itu didukung oleh Malikiyah dan sebagian Malikiyah dan juga daripada kalangan Syafi'iyah. Ini saya kasih gambaran. Kalau Hanafiyah, mutlak rohabah, jeramba atau teras itu bukan masjid, hal lain. Sehingga karena bukan masjid, maka orang iktikaf di situ tidak bisa. Efeknya orang perempuan bisa di situ. Lalu kemudian ini kan dulu di kitab-kitab klasik. Ternyata di Indonesia itu berbeda dengan yang ada di kitab. Apa? Ternyata rohabah yang ada di Indonesia, teras yang ada di Indonesia, itu tanahnya dari bawah itu memang diperuntukkan untuk masjid. Oke kan? Diperuntukkan untuk masjid. Sehingga rohabah di Indonesia itu atau teras di Indonesia itu sebenarnya masjid. Bukan rohabah yang ada di kitab yang itu termasuk lain daripada masjid. Karena bukahnya, tanahnya itu dari bawah memang untuk masjid. Sehingga teras itu sebagai ornamen saja. Ornamen, hanya kebiasaan kalau bangun masjid itu mesti ada. Sehingga itu pun jadi satu kalau di Indonesia. Loh, kalau yang di kitab itu hanya yang namanya masjid ya ini, yang dikelilingi ini. Kalau di luarnya nanti ada tambahan itu biasanya tanah lain sudah. Dan itu ikhtilaf. Makanya Hanafiyah itu termasuk bukan masjid sehingga orang haid atau orang yang iktikaf ini nggak bisa. Karena sudah tanah lain. Duh, kalau di Indonesia kan tidak. Modelnya kan kalau misalnya ini tanah untuk masjid itu paling segini yang dikasih jendela dan kemudian di sana dibuat teras. Sehingga itu pun namanya masjid. Nah, kita iktikaf di situ, mohon maaf, ada plus minusnya. Kalau kita sepakat itu masjid, berarti kita bisa iktikaf. Nilai manfaatnya banyak, tapi sisi lain orang perempuan haid itu tidak bisa. Sebaliknya kalau di situ bukan masjid, efek positifnya orang perempuan bisa duduk di situ.
Tapi untuk ini hanya untuk Ibu Fatayat ya, karena yang live ya. Ini ada celah boleh. Ketika Rasulullah bersama Sayyidah Aisyah ya, di mana itu hadis yang masyhur itu, ketika saya carikan ini yang kira-kira ada celah mulai gak dosa tok. Tapi ini pun sanjang-sanjang. Ini kan bukan live ini, nanti kan di setting ini. Saya menulis hadisnya itu ketika Sayyidah Aisyah haid, ketika ada di di Masjidil Haram, itu sanjang Rasulullah. If Ali ghair illa tawaf lakukan apapun, if Ali masyiti, lakukan apa yang kamu lakukan kecuali tawaf. Artinya kalau nggak boleh tawaf berarti masuk ke masjid itu kan boleh gitu loh. Itu celah bagi tapi pun kondo-kondo. Kan spesial katanya. Saya kan juga carikan dari Hanafi, yang Hanafi tadi yang boleh spesial kan. Kalau saya misalnya ditanya secara umum boleh enggak di pelataran, enggak boleh, Syafi'iyah karena kita. Enggak ada celah. Gitu kan. Karena spesial kan carikan yang lain. Berarti ini boleh. Apa? Dengan tanda kutip gitu ya. Kalau mau jawab tidak boleh dulu. Oh iya, tidak Iya, boleh dulu. Tapi tidak karena boleh. khusus sahabat Fatayat. Karena kita itu Syafi'iyah. Oh iya. Kalaupun nanti gini, boleh itu bagi ibu-ibu dalam keadaan terpaksa. Kalau tidak terpaksa akan lebih baiknya panjenengan yang haid menghormati masjid. Karena masjid itu kan tempat mulia. Baitun min buyutillah. Nah, panjenengan dalam keadaan suci itu lebih terhormat kalau di masjid daripada panjenengan dalam keadaan haid. Maka dari dua pendapat ini, menurut saya, walaupun ada yang membolehkan, kalau saya, misalnya istri saya minta pendapat saya, ojo dhisik, sampean nunggu ning liyane sing ono sih. Baru kecuali nggak ada lain, banjir kanan kiri, kalau mana ya nunggu nggak apa-apa, kan gitu. Jadi solusi, kalau ada pendapat yang membuka sedikit boleh, itu hati-hati. Itu hanya untuk yang darurat. Sama dengan panjenengan niat poso ini loh. Kalau Syafi'iyah tiap malam itu harus niat. Tapi ijtihad ulama kita, karena kita tidak bisa setiap malam, bisa saja lupa, maka ada solusi supaya kita juga selamat. Maka di awal Ramadan kita kulliha fardhan lillahi ta'ala. Itu solusi, karena solusi ini darurat, maka digunakan untuk darurat. Sama dengan tadi, kalaupun itu darurat monggo dipakai, tapi kalau nggak darurat lebih baik digunakan tempat-tempatnya. Panjenengan betul sepeda motor, jagrak sepedanya sampai lenggat sepeda motor kan aman. Kecuali banjir, ada banjir ini buat teman-teman wali sampai lenggat. Ada harimul masjid. Harimul masjid itu tempat yang di masjid yang biasanya ditempati tempat sampah, itu yang harimul masjid. Itu dua, dan saya terangkan dulu karena itu nggak ditanyakan. Sebenarnya ini kalau bahas ini panjang sekali sepertinya begitu nih. Cuma karena kita terburu waktu durasi, mungkin lanjut di pertanyaan yang nomor 2. Mungkin ada dari sahabat-sahabat, monggo ini nyampain. Ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya Ustaz. Ya. Kalau kita tahu bahwasanya lingkup pendidikan itu ada 3. Yang pertama adalah keluarga, kedua adalah sekolah, ketiga adalah masyarakat. Sebagai fondasi awal itu memang yang dibutuhkan itu adalah fondasi keluarga sebagai pembentukan karakter pertama dan utama. Yang mana itu memang tugas dan kewajibannya itu adalah di seorang ibu gitu ya. Tetapi kita tahu di sini dalam berkeluarga ada 2 personal yang berbeda karakter begitu ya. Sehingga di dalam perjalanannya itu banyak sekali tantangan yang hadir, baik itu di dalam internal keluarga ataupun di eksternal keluarga. Jadi mohon tips bagaimana untuk bisa melanggengkan hubungan keluarga, karena di sini kami juga belajar. Adik-adik kita juga mungkin bakal calon istri begitu, ada teman-teman dari adik-adik IPENU itu juga jadi seorang suami, dan di sini pun kita ada yang masih awal begitu, ada usia yang 1, 2 atau 3 tahun, bahkan juga ada yang sudah senior di dalam usia pernikahannya. Mungkin
tips-tips yang bisa dibagi untuk bisa melanggengkan di dalam keluarga kita itu seperti apa begitu, karena kita banyak menghadapi tantangan hari ini begitu, sehingga kita harus tidak hanya aware terhadap diri kita sendiri, tetapi di dalam lingkungan kita ada di penuh, ada teman sejauh kita di DP ataupun senior kita di dalam MPCNU begitu. Terima kasih yang disampaikan. Dengan satu lagi, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari sahabat siapa ini? Anita. Anita. Dari sahabat Anita. Sebenarnya kalau masalah kunci harmonis atau melanggengkan ini, saya sebenarnya yang harus berguru kepada senior-senior yang sampai saat ini sudah menjadi senior. Intinya bahwa kita sebagai keluarga itu yang komponennya terdiri dari suami dan istri, setelah ada qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, maka tanggung jawab istri itu berpindah kepada suami. Yang asalnya anak itu berbakti kepada ayah ibu, kemudian berbakti kepada suami. Akhirnya yang jadi pemimpin di situ adalah suami. Lah, mengarungi kehidupan ini saya sebenarnya nggak bisa nguyai segoro. Banyak yang sudah menyegoro. Tapi saya baca banyak literasi, termasuk saya baca tipsnya dari Mbah Mahrus Ali Lirboyo. Itu kalau Mbah Mahrus Ali Lirboyo lebih menekankan kepada suami, bagaimana suami itu menciptakan komunikasi kepada istri. Bagaimana seorang suami itu perhatiannya lebih kepada keluarga dan kepada istrinya. Dan kemudian saling menghargai, menghormati. Kalau bahasanya Mbah Mahrus Ali Lirboyo itu saling menghormati. Artinya paling ditekankan itu suami itu disuruh menghormati istri. Menghormati itu artinya memuliakan, bagaimana memuliakan istri, sehingga istri itu merasa tersanjung, merasa dihormati. Begitupun si istri. Si istri begitu disanjung, jangan morok mentang-mentang ganti jadi pemimpin. Tetap walaupun panjenengan disanjung suami, tetap panjenengan ada di bawah kendali suami. Tetap. Itu dalam rangka suami supaya tidak walaupun ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu biar tidak mentang-mentang menghargai. Kalau dalam konsepnya qawwamuna 'alan nisa kan tetap jadi pemimpin. Walaupun dijunjung setinggi langit, tetap sampean di bawahnya suami. Tidak bisa kemudian. Nah, kita harus menyadari posisi kita. Termasuk si suami jangan terlalu menuntut kepada istri. Begitupun juga istri. Sehingga hubungan itu harmonis. Keharmonisan ini yang perlu kita jaga. Ini konsepnya banyak sekali yang diutarakan oleh para ulama. Tapi hanya saya menggarisbawahi beberapa saja bahwa kita saling menghormati. Kemudian kalau ada emosi itu mesti namanya orang kumpul. Anak kita itu kalau nggak tukaran nggak namanya saudara. Pak putrane panjenengan lek gak tukaran sak duluran niku duduk dulur. Jenenge dulur mesti tukaran. Lek jenenge mboten dulur, lek dulur mboten tukaran niku dipertanyakan. Mana ada dulur itu menang gak tahu tukaran blas, lek gak bisu. Lek jenenge dulur mesti tukaran kan. Tapi mari tukaran iku ya napa carane saling minta maaf dan memaafkan. Itu saling minta maaf sama ketika suami dan istri, ketika sama-sama sudah meluapkan emosi, paling tidak nanti kalau sudah agak agak dingin itu saling minta maaf dan memaafkan. Itu kuncinya menurut Mbah Mahrus Ali Lirboyo terakhir itu, saling minta maaf dan memaafkan. Menurut Mbah Mahrus Ali Lirboyo. Intinya saling menghormati dan saling memaafkan. Saya kira itu cukup. Sebenarnya kalau dipanjangkan ya bisa lagi. Pertanyaan mungkin bisa satu kali lagi. Mungkin satu pertanyaan lagi dari sahabat-sahabat sebagai pungkasan begitu. Cukup. Oh, cukup. Saya ini karena sudah mepet waktunya, saya menambahkan tadi belum selesai. Bahwa di dalam al-alaq tadi ada 3 kata insan. Pertama, khalaqal insana min alaq. Kita harus sadar tadi apa yang saya sampaikan itu, bahwa manusia diciptakan dari darah, selebihnya dari darah head. Kan hina.
Tapi begitu allamal insanah yang kedua, allamal insana malam ya'lam. Manusia itu diberi apa? Pembelajaran diberi sehingga mulia karena ilmu. Orang mulia itu karena yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina. Orang mulia itu karena ilmu. Setelah di ilmu terakhir kalla innal insana la yadgha. Insan yang ketiga yadgha, melebihi batas. Dia sudah nggak sadar, sudah alim nggak sadar, sudah pintar, sudah sugih nggak sadar bahwa dia diciptakan dari melebihi batas. Ini yang seharusnya dihindari. Dari kata insan tiga, kita itu harus introspeksi bahwa kita itu kalau mau sombong ingat bahwa kita diciptakan dari darah yang tidak lebih daripada darah haid, yang sebenarnya itu sampean saja jijik mau melihatnya kan gitu kan. Kita itu diciptakan dari itu gitu loh. Itu dari saya terakhir. Karena tadi terputus hanya satu, kemudian yang duanya itu tadi penjelasan tadi. Mungkin itu ya, ada lagi? Cukup ya? Cukup. Saya mohon maaf sebesar-besarnya manakala ada yang kurang yang saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Manakala itu ada lebihnya, monggo sampean ambil lebihnya. Kalau kurang, sampean tambahin sendiri gitu ya. Terima kasih. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, pembahasan sore kali ini sungguh sangat membuka wawasan kita. Bagaimana sebenarnya Al-Quran itu sendiri kalau kita dalami itu sangat luas, yang mungkin perlu beberapa waktu yang cukup lama untuk mendalaminya. Dimana dalam isi Al-Quran itu juga beliau tadi juga menjelaskan bagaimana tentang penciptaan manusia, hubungan antara suami dan istri, bahkan dalam segi keilmuan tentang perempuan, ubudiyah dan lain sebagainya. Nah, akhir itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata dari saya selaku pembawa acara pada sore kali ini, saya juga mengucapkan terima kasih jazakumullah ahsanal jazaa kepada beliau narasumber Al-Ustaz Ahmad Fauzi Haki selaku Wakil Khatib Syuriah MWCN UBJ, serta sahabati dan para hadirin atau undangan sekalian yang datang pada kesempatan kali ini. Akhirul kalam ma'asobaka min hasanatin minallah wa ma'asobaka min sayyi'atin min nafsi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, pada bulan Ramadan tahun ini Lembaga Dakwah MWCN UBJ bekerja sama dengan PAC Fatayat BJ melaksanakan peringatan Nuzulul Quran yang dibagi dalam dua sesi. Yang pertama sesi khatmil Quran, membaca Al-Quran bersama-sama, kemudian kegiatan itu ditutup dengan dialog interaktif antara narasumber dengan fatayat dan mustami'in yang lain. Dialog interaktif ini mengusung tema membumikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, yang lebih spesifik membahas tentang fikih nisa, peran perempuan di dalam kehidupan sehari-hari yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Harapannya dengan kegiatan ini kita semua mengetahui betapa pentingnya peran wanita dalam kehidupan kita. Bagaimana Al-Quran menjelaskan terkait hal itu. Selanjutnya kami sampaikan ribuan terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus MWCNU, baik dari Suriah, Tanfidiyah, atau yang lainnya, yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Semoga kegiatan Nuzulul Quran ini memberikan manfaat bagi kita semua. Tentunya tidak ada gading yang tidak retak. Kami beserta fatayat telah berupaya semaksimal mungkin mengadakan peringatan ini dengan maksimal. Akan tetapi kami menyadari
terdapat banyak kekurangan dalam kegiatan ini. Oleh karena itu, selaku pimpinan Ketua LDNO WJ, kami mau mengucapkan mohon maaf kepada semuanya bila ada hal yang kurang dalam kegiatan ini. Semoga pada tahun depan di Ramadan tahun yang akan datang dapat dilaksanakan kegiatan yang sama dalam kondisi yang jauh lebih baik dari tahun ini. Terima kasih dan mohon maaf. Wal-afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Ketua MWJ NUBJ beserta jajarannya, yang kami hormati segenap pengurus Fatayat PAJ NUBJ. Alhamdulillah, atas berkat rahmat Allah kita bisa berkumpul pada acara sore ini dalam rangka peringatan Nuzulul Quran. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada manusia merdeka dan pemerdeka manusia yang telah mengenalkan kita Al-Quran sebagai pedoman ila akhir zaman. Kesempatan ini merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi kami dalam memperingati turunnya Al-Quran ini. Kenapa? Karena Al-Quran adalah mukjizat dan kita harus selalu dekat dengan mukjizat karena Al-Quran merupakan rumus segala kehidupan. Apapun masalah yang kita hadapi, semuanya akan kembali kepada Al-Quran. Sebelum Nuzulul Quran ini kita peringati pada hari ini, kami sahabat-sahabat PAJ Fatayat NUBJ telah menyelenggarakan beberapa khatmil Quran dalam setengah bulan ini. Dan alhamdulillah sekarang khatmil Quran bisa digelar dengan peringatan Nuzulul Quran yang bekerja sama dengan lembaga dakwah MWJ NUBJ. Semoga kita mendapatkan keberkahan Al-Quran dan juga kita mendapatkan kebersihan hati atas barokah Al-Quran yang selalu kita baca. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.